Shalom semuanya, Happy Sunday. Yuk teman-teman semua yang sedang menonton ibadah online hari ini, kita sama-sama siapkan hati kita karena di sini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan tentunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang Tuhan, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk teman-teman, sama-sama kita akan pujian dari awal. Kita katakan lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan Yuk teman-teman, kita mau angkat tangan, kita katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau badai bergelora, ku akan terbang. ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Teman-teman, kita lebih tinggi. Kita angkat tangan kita katakan Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab kita katakan Kau Allahku. Pujilah Dia, ku sembah. Terima kasih Tuhan, buat kami bersama Engkau Tuhan. yang Thank you Jesus. atas kami. Oh, Engkau saja tahu semua kebutuhan kami. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau jamah setia kami.
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Dan tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tiada janji, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Semua itu karena anugerah-Mu. Semua itu karena kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Dan sebentar Bapa, di ibadah ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami semua anak-anak-Mu di
tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami, menyatakan kesalahan kami, mengubahkan kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang firman tuliskan untuk kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik dan teman-teman Next Gen. Saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Hikmat, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang dosa, yang di mana kita belajar dari proses Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Mereka jatuh dalam dosa karena mereka tidak memperhatikan perkataan firman. Mereka bisa jatuh ke dalam dosa karena mereka dicobai oleh iblis. Dan karena pencobaan itu datang, mereka bisa jatuh. Sebab apa? Mereka tidak baik-baik mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Sebab iblis datang dan dia putar balikan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Dan ketika dia memutar balikan, manusia tergoda dan manusia bisa jatuh di dalam dosa. Kita pada saat ini akan sama-sama belajar dari Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Hal-hal apa saja yang akan kita perhatikan tentang pencobaan. Kita akan sama-sama lihat apa yang dimaksudkan dengan pencobaan yang dituliskan oleh Yakobus kepada kita semua, yang bisa kita perhatikan di tempat ini. Kita akan lihat ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita akan melihat ayat 2 dan ayat 3, di situ ada kata pencobaan dan ada kata ujian. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, yaitu pada ayatnya yang kedua, pencobaan itu dituliskan dengan kata perasmos. Perasmos itu apa? Cobaan yang datang dari luar untuk merangsang kita supaya jatuh ke dalam dosa. Sedangkan ayat yang ketiga, ujian, di situ dipakai kata dokimos. Dokimos itu berbicara tentang apa? Ketika kita bisa mengalahkan yang namanya pencobaan itu. Nah, kita akan belajar juga pada saat ini bagaimana supaya kita bisa mengalahkan pencobaan yang datang ketika pencobaan itu datang ke dalam kehidupan kita. Hal apa saja yang harus kita lakukan sesuai dengan yang Yakobus tuliskan di dalam firman Tuhan.
Kita akan sama-sama lihat bagaimana seorang bisa mengalahkan pencobaan itu. Padahal pencobaan itu datang untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pencobaan datang supaya kita tidak taat kepada Tuhan. Intinya pencobaan datang supaya membuat kita bisa jatuh dalam dosa dan jauh daripada Tuhan. Kita akan lihat, sekali lagi saya akan baca ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga kepada kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan untuk apa? Yaitu ketekunan dalam hal mengalahkan pencobaan. Ketika kita dicobai dan kita bisa memiliki dokimos atau kita bisa mengalahkan pencobaan itu, maka kita pasti untuk seterusnya ketika kita bisa mengendalikan kehidupan kita, kita bisa punya pengendalian diri yang baik. Saya percaya kita bisa mengalahkan pencobaan itu secara konsisten. Nah, kita masuk kepada ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan pencobaan itu, kita harus berdoa minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita, supaya ketika kita tahu pencobaan itu datang, ketika kita punya hikmat, kita bisa bertindak sesuai dengan hikmat, kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang firman ajarkan kepada kita. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, untuk kita mau memiliki hikmat daripada Tuhan, yaitu kita harus berdoa. Dan kita juga harus memperhatikan dengan baik setiap firman Tuhan yang ada pada kita. Sebab dengan hikmat dan dengan pengenalan akan firman Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan pencobaan, bisa mengalahkan setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan, itu bagian dari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Seberapa sering ketika pencobaan datang, kita pakai pikiran kita sendiri. Seberapa sering ketika pencobaan datang, kita tidak pernah minta pertolongan daripada Tuhan. Kita mau hanya minta pertolongan Tuhan ketika kita susah dalam hal-hal materi. Kita terkadang minta berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ketika pencobaan datang supaya kita jatuh dalam dosa, terkadang kita sangat suka pakai pikiran kita sendiri. Kita sangat suka pakai pengertian kita sendiri. Untuk itu, saya mau bilang, pikiran kita terbatas. Kita butuh Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan supaya ketika pencobaan datang kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu sekali lagi, mari berdoa minta hikmat Tuhan. Mari berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melihat kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Jadi begini teman-teman, ketika kita mau berusaha supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, kita meminta hikmat Tuhan, tapi ingat, kita harus minta dalam iman.
Dan jangan bimbang. Artinya apa? Kalau kita betul-betul minta hikmat Tuhan supaya bisa keluar dari pencobaan itu, jangan sampai kita berdoa tapi hati kita masih terpaut dengan setiap dosa. Jangan sampai kita minta tapi sebenarnya di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita masih pingin berbuat dosa yang sama. Kita masih ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita boleh berdoa minta hikmat, tapi hati kita juga jangan sampai masih menyimpan kenikmatan akan dosa itu. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti orang yang bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dosa semua enak. Tidak ada dosa yang tidak enak. Oleh karena kenikmatan dosa itulah kita sering jatuh dalam dosa. Dan bahkan tidak sedikit orang yang masih terikat dengan dosa. Karena dosa itu nikmat. Tapi pada hari ini kita belajar untuk bisa keluar dari itu. Saya tidak tahu kita masih terikat dengan dosa pada saat ini. Tapi kalau kita masih terikat dengan dosa pada saat ini, berdoa minta hikmat Tuhan. Dan kita mau tinggalkan itu, biarlah di dalam lubuk hati kita, di hati kita hanya ada Yesus Kristus, bukan dosa lagi. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan kita masih pikir dosa, jangan sampai kita adalah kepunyaan iblis. Ingat, kita ini kepunyaan Kristus. Kita sudah hidup di dalam Dia. Biarlah hati pikiran kita jangan tertuju kepada dosa. Jangan tertuju kepada kenikmatan dunia ini. Dan saya percaya, ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat kehidupan kita berbeda dengan teman-teman kita. Kita akan melihat kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang hidup di dunia ini. Kehidupan anak Tuhan seharusnya berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab ada Kristus, sebab ada firman yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dan ayat ke-8 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di sini dikatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Mendua hati karena apa? Mendua hati karena dosa. Dan orang yang mendua hati masih hidup, mungkin beribadah, mungkin melayani. Tapi ketika hidupnya masih ada dalam dosa, sudah bisa dipastikan bahwa orang itu tidak akan hidup dalam ketenangan. Sebab apa? Mungkin dia sering berdoa, minta pengampunan, tapi hatinya masih terpaut dengan dosa. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Orang yang demikian atau orang yang masih menyimpan dosa dalam hatinya, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menerima apapun kalau kita masih hidup terikat dengan dosa. Kita tidak akan bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Kita pasti tidak akan bisa terlepas daripada dosa ketika hati kita masih terpaut dengan dosa. Dan sudah pasti kita tidak akan tenang dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, adik-adik JC semua yang mendengarkan khotbah pada hari ini, saya mau mendorong kita semua
untuk mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam dosa, kita mau berdoa minta hikmat supaya kita bisa keluar dari setiap dosa kita. Kita mau minta hikmat Tuhan supaya kita bisa keluar dari setiap keterikatan akan dosa yang masih kita pegang erat-erat pada saat ini. Untuk itu sekali lagi, berdoa minta hikmat Tuhan dan jangan bimbang. Kita harus memiliki berdoa supaya Tuhan taruh satu kehidupan yang mau hidup untuk melawan dosa. Dan saya percaya ketika itu kita lakukan, kita akan melihat hidup kita akan dibawa Tuhan mengalami hal-hal luar biasa. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Bapa di sorga ketika kita punya hikmat untuk melawan setiap dosa. Dan saya percaya, saya berdoa untuk kita semua supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya kita bisa menang atas setiap pencobaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, hamba berdoa untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan, mengubahkan setiap kami supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan, Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak JC, setiap anak-anak youth, di mana saja mereka berada hari-hari ini. Bapa, Engkau sertai, tuntut, bungkusi Tuhan setiap anak-anak-Mu dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan di mana saja mereka berada Tuhan, biarlah ada perlindungan penyertaan Allah yang sempurna dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang tua mereka Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan Tuhan untuk bisa tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu Engkau akan berikan hikmat, Engkau akan berikan kemampuan, Engkau akan berikan kuasa untuk menolak setiap dosa Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu semakin intim dengan Engkau. Anak-anak-Mu mau cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi dengan dunia ini, tapi mereka mau menjadi anak-anak muda yang berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Bapa, pertolongan-Mu ada bagi setiap anak-anak-Mu, pembelaan-Mu ada bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa untuk semua pengurus yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan ide-ide yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak hanya diam, tapi kami mau memikirkan ide-ide supaya kami terus berdampak. Supaya Tuhan kami mau memiliki Tuhan, kami mau tetap memiliki gairah untuk memberitakan Injil di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Biarlah ada penyertaan Allah sempurna untuk hamba-hamba-Mu, keluarga, semua ditutup bungkusi dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah Bapa, ada pertolongan Allah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Gereja-Mu, semua jemaat-Mu ada dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah kami semua mau bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau mau, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.